Yang terhormat, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Provinsi Jawa Timur, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam sosialisasi bantuan subsidi upah bagi pekerja di Provinsi Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kegiatan akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Yuntati Pancapuspita, disilahkan. Belum keluar, Bu, suaranya, Bu. Belum di-mute, belum di-unmute suaranya. Oke. Kami buka acara ini dengan pantun. Sabtu pagi makan ketan. Setelah itu menyapu halaman. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Retno Pratiwi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Pak Kadis, Bu Puspita, Pak Ari, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SH, MH. Selamat siang, Bapak. Nyun sewu, saya di sini, Bapak. Yang kami hormati Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Bapak Denny Yusulian beserta jajaran dan yang mewakili. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh se-Jawa Timur. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan anugerahnya kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk yang pertama, marilah kita ikuti arahan dari Bapak Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Beliau menginisiasi kegiatan ini dengan tujuan masyarakat pekerja Jawa Timur memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif tentang BSU 2022, agar semakin banyak pekerja Jawa Timur memahaminya dari sumber yang kompeten dan kredibel, bukan dari postingan sosmed yang kadang-kadang belum jelas kebenarannya. Kepada Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SHMH, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Buat kita semuanya yang kita hormati dan kita banggakan, Ibu Direktur Pesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Retno Pratiwi, matur nuwun berkenan menyempatkan waktu dengan setengah dipaksa. Yang saya hormati Pak Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan yang hari ini Pak Arifanto yang wakili karena ada Komisi 11 yang hadir, Komisi 9 ya, 9 yang hadir di Surabaya. Kebetulan saya ingin menghadiri yang di sini, jadi yang saya wakilkan gitu. Yang saya hormati Kepala Bidang KUPT, semua seluruh Disnaker Jawa Timur, yang sangat saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Serikat Buruh, Serikat Pekerja, semuanya yang hadir. Yang saya hormati seluruh pengantar mediator ketenagakerjaan dan yang terhormat Bu Puspita selaku Ketua IAMHI ya. Dan para peserta perusahaan semuanya, para HRD yang
nanti menjadi ujung tombak untuk menginput data kepesertaan bersama BPJS, dan yang saya hormati seluruh kepala cabang BPJS, BP Jamsostek se-Jawa Timur. Dan para peserta yang budiman. Pertama-tama kami syukuri pada siang hari ini kita bisa hadir, kita akan menyongsong berlakunya sebuah era baru dalam kaitannya pemberian bantuan subsidi upah yang akan segera dicairkan oleh pemerintah melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima upah yang di bawah 3,5 juta. Betul ya. Tentu ini menjadi sangat penting bagi kami di Jawa Timur karena kami menyadari, lanjut ya, presentasi saya bisa tampilkan. Ada gambarnya enggak? Wow. Kami menyadari bahwa di Jawa Timur ini luasan kabupatennya banyak, rentang kendalinya juga agak sangat rumit. Oleh sebab itu, Bu Retno matur, hari ini saya hadirkan Pak Kadisnaker se-Jawa Timur, supaya mereka nggak WA saya terus, saya jumlahnya kok sedikit Pak, jumlahnya sedikit gitu ya. Kabupaten saya ini kok jumlahnya sedikit, maka kami hari ini hadirkan, nanti biar mendengar sendiri dari Bu Retno bagaimana proporsionalitas yang sudah dibuat itu. Nah, kita tahu bahwa kegiatan pada hari ini tentu sangat penting supaya kita bisa mensuplai kawan-kawan kita pekerja Jawa Timur yang memang jumlah penduduknya banyak, kabupatennya banyak, maka itu yang kita ingin dorongkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di tahun yang lalu kita bersama sudah menerima berita bahwa perkembangan ketenagakerjaan kita tahun ini itu memang tingkat pengangguran terbukanya itu turun. Kemudian naik, TPT kita turun, partisipasi akan naik. Nah, ini membuat kita sekarang lebih harus siap. Kami berharap bahwa acara siang hari ini kemudian kita hadir bersama, nanti kita bisa membantu mengintervensi kalau perlu hal-hal apa yang bisa nanti kita support supaya kepesertaan BPJS itu bertambah banyak. Nah, yang kedua, ketika kepesertaan BPJS itu bertambah banyak, maka dengan secara aktif kita inputkan, maka nanti diharapkan yang mendapatkan BSU juga akan banyak. Lanjut, Mas. Nah, seperti kita tahu di tahun 2020 kami regulasinya itu ada regulasi yang berkaitan dengan COVID, pelaksanaan PEN melalui bantuan subsidi, dan kami merasakan bahwa di Jawa Timur saat itu kami kerja keras dan sungguh kami melakukannya sehingga BSU ini diharapkan nanti bisa mendukung masyarakat dan kelompok-kelompok bisnis yang terdampak. Tidak hanya menyiapkan kembali bekerja secara produktif dan aman, menyiapkan kembali pemulihan bahkan untuk supaya nanti nggak ketinggalan ketika mengejar. Nah, hal apa saja yang terjadi di tahun itu, kami terima kasih bahwa di tahun itu kita nanti bagaimana gambarannya, tapi yang jelas Jawa Timur itu sampai dengan akhir menjadi sekitar 1,3 ya waktu itu ya, yang mendapatkan ini. Ya, jadi dari sisi itu maka kita ingin berterima kasih kepada kawan-kawan di BP Jamsostek yang sudah selalu aktif untuk mengkoordinasikan bersama perusahaan-perusahaan dalam rangka batch 1 itu pada waktu batch 1 ini 100, tapi total kemarin 1,3 saya ingatkan ya, saya ingat ya, nggak apa-apa lah, yang penting itu. Nah, di tahun ini apa yang harus kita kerjakan? Tentu kita berharap tahun 2022 ini BSU ini juga dikaitkan dengan kenaikan harga BBM. Tentu ini harus cepat kita sikapi, Bapak Ibu sekalian, untuk kami di Snaker bisa mendukung pemerintah provinsi yang juga sedang menyalurkan nanti berbagai upaya bantalan sosial yang sudah dikerjakan. Nah, sementara di Disnaker kami ingin mendorong BSU ini bisa cepat dinikmati dan bisa tertransfer langsung ke rekening para penerima gitu. Nah,
Nanti lanjut. Nanti mengenai syarat dan yang lain saya kira nanti Bu Retno yang akan menceritakan, karena kalau saya jelaskan hari ini materinya Bu Retno langsung habis gitu ya. Nah, langkah cepat apa yang harus kita ini? Nah, kita harapkan nanti 1,966 ini kalau bisa 100% bagus, kalau di atas 90% pasti luar biasa. Ya, kalau di atas 90% itu kira-kira ya sudah 1,7, 1,8 lah yang bisa di cover itu. Nah, itu kira-kira hajatan kita hari ini. Nanti semua yang hadir pada siang hari ini tolong segera bertanya ketika belum mengerti. Karena yang akan menyampaikan materi nanti benar-benar yang diberi tugas oleh kementerian, ya di Bu Retno ini, untuk secara gamblang menjelaskan kepada publik bagaimana kemudian hadirnya BS yang kedua ini dan sasarannya apa. Demikian juga nanti kalau ingin bertanya mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di sini juga ada Pak Arief. Jadi hari ini benar-benar kami harapkan yang hadir, terima kasih, ini lebih kurang berapa yang hadir Mbak Arief? 500 Zoom ini betul-betul hadir semua. Ini tepuk tangan, itu luar biasa ya. YouTube kayak ini ada YouTube, kalau disediakan 1000 mungkin 1000 ya laku semua ini ya gitu. Tapi nanti kapan-kapan kita adakan lagi lah sesenggangnya Bu Retno gitu ya. Ya untuk menjelaskan lagi, karena ini harus terus berproses. Saya akan lapor ke Ibu Gubernur bahwa kami sudah melakukan itu, segera menyongsong cairnya BSU untuk warga Jawa Timur, khususnya para pekerja yang menerima upah di bawah 3,5 juta. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas nama pribadi kepada seluruh jajaran yang hadir, utamanya yang terhormat Ibu Retno yang sudah berkenan, Pak Arief, Bu Puspita, semua kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, kemudian semua kawan-kawan Kacap BP Jamsotek se-Jawa Timur, semua pekerja, bahkan mungkin HRD, perusahaan, semuanya mari kita songsong pemberlakuan BSU ini untuk kita sama-sama memberi kontribusi meringankan beban para pekerja, karena memang BBM sudah naik. Dan yang jelas kemarin saya sudah diberitahu istri saya, telur naik, lombok naik, Brambang naik, mumat aku melu rasa laporan Bu, lek kurang yo ditambahi, lek ono sing go nambahi, lek ono ya wis gak usah mangan masak sing legi ae. Saya kira gitu. Sekali lagi terima kasih semuanya, juga tim yang ada di ruangan ini luar biasa menyiapkan semuanya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat yang baik. Maka dengan persetujuan Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi bantuan subsidi upah bagi masyarakat pekerja di Jawa Timur dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kiri walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami melaporkan ke Bapak bahwa peserta dari kegiatan ini 500, tapi yang WA kepada teman-teman menangis-menangis tidak bisa masuk banyak sekali Bapak. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk memberitahukan bisa melalui YouTube ya. Jadi mohon maaf, memang kuotanya sudah penuh 500. Nanti Pak Ari ya, kita tambah lagi ya Pak Ari ya. Ya kapan nanti kita adakan lagi nggak apa-apa. Siap, Bu, bisa bertingkat. Bergantung waktunya Bu Retno lah gitu. Ya, Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Arief Yanto Sofyan, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Sebelumnya kami laporkan Bu Retno bahwa kami dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur dan kami pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu bersama-sama menyampaikan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur, serta turut membangun perekonomian bangsa. Selanjutnya, monggo Pak Ari, waktu kami haturkan. Baik, terima kasih Bu Puspita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu di agenda pembahasan untuk BSU ya, bantuan subsidi upah tahun 2022 dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat dan kita banggakan bersama Ibu Retno Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan dari Kemenaker. Selamat siang Ibu. Kemudian Bapak Himawan S. Subagio, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Salam sehat Bapak. Kemudian Ibu Puspita, rekan-rekan sekalian, tim yang menyiapkan agenda pada siang hari ini. Serta saya tidak bisa sebutkan Pak karena ada 500 ini Pak. Belum lagi yang di YouTube Pak. Mudah-mudahan ini bukan menjadi agenda yang hanya sampai sekarang saja dan kita bisa juga melakukan koordinasi intens agar agenda-agenda ini bisa kita lakukan di sela-sela kegiatan kita pada saat di kemudian hari seperti itu. Monggo silakan di-sharing aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, izinkan pada siang hari ini saya Arifianto Sofyan, Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Wilayah Jawa Timur. Berkenan pada hari ini Bapak Deputi Direktur hadir, namun karena kegiatan beliau yang tidak dapat ditinggalkan karena ada kunjungan ya di DPR RI dalam rangka untuk kunjungan spesifik di Kota Surabaya, sehingga izinkan pada siang hari ini kami sedikit menyampaikan terkait untuk materi dari program BPJS terkait BSU dari BPJS Tenaga Kerjaan. Oke, next. Nah, mungkin apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis ya terkait untuk kenapa sih BSU ini ada ya. Ya tentunya ini merupakan respon daripada pemerintah yang dalam tanda kutip di sini oleh Kementerian Tenaga Kerja terkait situasi dan kondisi yang terjadi, di mana pada saat ini bersyukurlah bagi yang sudah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerjaan, paling tidak ini menjadi trigger ya. Mudah-mudahan setelah menjadi peserta BPJS Tenaga Kerjaan, hal tersebut tentunya di samping manfaat program yang bisa kita berikan, tentunya dalam situasi seperti ini pemerintah menganggap hal tersebut data daripada BPJS Tenaga Kerjaan itu menjadi data valid yang dalam tanda kutip bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa diberikan kepada dalam bentuk backup bantuan subsidi upah ini. Oke, next. Izin saya mungkin tidak akan menyampaikan secara keseluruhan ya Bapak Ibu, nanti ya itu tadi seperti Pak Kadis bilang kalau materinya saya sampaikan semua berenang habis ini Bu. Izinkan mungkin kami sedikit mereview terkait untuk BSU selama ini ya, antara BSU tahun 2020, 2021, 2022. Izinkan kami di sini membuat semacam matrik ya. Mungkin dari sini Bapak Ibu sekalian yang hadir di kegiatan pada siang hari ini bisa melihat dan melihat perbandingan ya antara bagaimana sih untuk BSU tahun 2020, BSU 2021 dan untuk BSU tahun 2022 ini. Ya, yang pertama mungkin dari jumlah bantuannya sehingga bisa diketahui nih kita sengaja kita paparkan ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini paling tidak rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada agenda siang hari ini bisa lebih memahami perbedaan antara satu dengan dua. Kemudian yang kedua terkait untuk batasan gaji ataupun upah ya. Kemudian wilayah yang akan mendapatkan BSU itu sendiri. Kemudian sektor-sektor yang mendapatkan bantuan subsidi upah. Kemudian di sini juga kami tampilkan terkait prioritas ya, prioritas dari penerima BSU itu. Kemudian di sini sistem penyalurannya pun juga akan kita tampilkan seperti ini ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara BSU tahun-tahun sebelumnya. Kemudian termasuk di sini mekanisme untuk collecting datanya. Kemudian di sini termasuk siapa sih penerima daripada bantuan subsidi upah baik untuk posisi tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti itu. Oke, next. Nah, tentunya di sini kriteria daripada penerima BSU tahun 2022, saya langsung masuk di posisi ini. Jadi yang pasti yang bersangkutan harus sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian merupakan peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan posisi Juli 2022. Ya, ini tentunya menjadi perhatian ya, yang mungkin ada badan usaha yang dalam tanda kutip masih menunggak iuran. Seperti itu ya. Ini tentunya menjadi kendala bagi tenaga kerja di bidang tersebut. Sehingga yang bersangkutan dikhawatirkan nanti juga tidak akan eligible untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Sedangkan untuk dari sisi gaji ya, tentunya di sini sedikit kita review ya. Salah satunya yang bersangkutan menerima upah ataupun gaji paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan. Ya, seperti itu. Tentunya di sini data yang digunakan adalah data yang diinformasikan ataupun data yang dilaporkan melalui BPJS Ketenagakerjaan ya. Di sini ada catatannya ya. Dalam hal pekerja ataupun buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, ya kan, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sekitar upah sebesar upah minimum kabupaten kota yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah. Nanti detailnya mungkin mohon Bu Retno bisa memberikan gambarannya kira-kira seperti apa sih seperti ini supaya nanti lebih komprehensif penjelasannya. Ya, tentunya di sini ada pengecualian untuk bantuan subsidi upah di periode tahun 2022 ini. Di sini ada pegawai negeri sipil ataupun TNI Polri ya, sesuai di sini nanti akan kita lakukan prosesnya. Kemudian di dalamnya tentunya ada penerima program prakerja, program keluarga harapan PKH ataupun program bantuan produktif usaha mikro ya, BPPUM ya, mungkin seperti itu. Ini mungkin yang akan membedakan bahwa yang bersangkutan mungkin tidak akan eligible untuk menerima BSU tahun 2022. Oke, next. Nah, ini mekanismenya Pak. Alurnya ya, mekanisme penyaluran BSU tahun 2022. Jadi kalau kita lihat dari alurnya, data nanti akan ada permintaan dari Naker ya terkait untuk data BPJS Ketenagakerjaan, kemudian nanti akan kami kirimkan data tersebut. Istilahnya masih data calon ya, data calon penerima, sehingga data itu nanti akan diverifikasi ya dari Dirjen PHI dan Jamsos. Kemudian di sini juga akan diverifikasi ulang secara detail oleh Barenbank terkait untuk masalah kelengkapan datanya, kesesuaian formatnya, kemudian apakah data ini double atau enggak seperti itu. Karena di dalamnya juga akan seperti saya sampaikan tadi ada kriteria-kriteria dalam tanda kutip dia tidak akan bisa menerima apabila yang bersangkutan sudah sebagai penerima kartu prakerja ataupun penerima BPPUM ya. Kemudian dia penerima PKH termasuk di dalamnya yang bersangkutan sebagai PNS, TNI, Polri. Yang pasti kita akan berusaha menyesuaikan dengan kondisi bahwa harapan kita data dari BPJS Ketenagakerjaan itu betul-betul lengkap. Maka di sini kami memiliki atensi kepada seluruh mungkin yang badan usaha yang hadir di sini pada siang hari ini di agenda ini, mohon betul-betul data yang ada di dalam Smile atau data yang dalam SPP itu betul-betul menjadi perhatian betul ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Sehingga saya khawatir nanti begitu kita tarik, nanti akan saya tampilkan ada berapa sih dari potensi untuk yang wilayah Jawa Timur yang eligible atau enggak terkait untuk pelaksanaan program ini. Oke, next. Nah, ini mekanismenya. Jadi penyaluran tersebut memang bisa melalui kantor pos ya. Jadi BSU itu disalurkan kepada calon penerima baik secara non tunai melalui rekening pos ya. Kemudian setiap penerima BSU dapat melakukan aktivasi di kantor pos terdekat ya. Penerimaan BSU dapat dicairkan di outlet atau antar pos Indomaret ataupun ATM BCA. Ini adalah mekanisme yang sudah diatur sebelumnya untuk melalui PT Pos Indonesia. Oke, next. Nah, untuk traveling BSU Provinsi Jawa Timur dapat kami informasikan Bapak Kadisnaker termasuk kepada Ibu Retno Pratiwi. Potensi BSU Jawa Timur, Bapak, di sini kita berdasarkan data yang ada di kami ada sekitar 1.980.761 ya. Kami sudah kirimkan kemarin pada batch pertama ya 743.188, masih tersisa sebesar 1.237.573. Nah, di sini masih ada tersisa. Di data kami ada sekitar 673 tenaga kerja yang dalam tanda kutip berdasarkan data kami, tolong Bapak Ibu sekalian, pemilik badan usaha, teman-teman serikat pekerja yang mungkin hadir pada saat ini, tolong betul-betul dipastikan
sebenarnya kami ada aplikasi Pak Kadis dengan Bu Retno yang namanya Jamsostek Mobile. Tolong segera update di situ sehingga hal itu lebih mempermudah bagi siapa, tentunya dalam hal ini bagi tenaga kerja untuk melakukan updating data. Karena kami berharap pada saat data itu ditarik melalui sistem kami dengan posisi Juli 2022 kemarin, itu tentunya menjadi hal yang memudahkan bagi kita, sehingga untuk kriteria salah satunya rekening itu harus valid di data Himbara, itu nggak akan ada timbul permasalahan di hari berikutnya pada saat dari Kemenaker melakukan transfer kepada rekening daripada tenaga kerja tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi upah di periode tahun 2022. Next, oke. Nah, ini efektivitas terkait untuk penyaluran ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi yang pertama mohon ini menjadi atensi bagi kita semua, Bapak-bapak di di badan usaha, mohon untuk diingatkan seluruh tenaga kerjanya. Kemudian teman-teman di SP tolong diingatkan itu anggota-anggotanya, karena kita khawatirkan yang bersangkutan tidak bisa menerima bukan karena nggak eligible, tapi bisa jadi nomor rekeningnya itu nonaktif. Nah, ini tolong betul-betul di-prepare, sehingga kami berharap tertib administrasi dan tertib iuran dalam tanda kutip tidak ada tunggakan di posisi sampai dengan bulan Juli 2022, itu paling tidak ini yang menjadi perhatian di dalam jangka waktu periode dekat ini. Seperti itu ya. Karena kami masih ada 1,2 juta yang masih belum kita kirim. Kalau untuk 700 sekian kalau tadi sudah clear, jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal nunggu aja. Karena itu yang kita anggap itu sudah clear, termasuk untuk kelengkapan data, kevalidan, sehingga tinggal menunggu aja seperti itu. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan untuk pengkinian data dengan data yang sebenar-benarnya ya, termasuk di dalamnya nomor rekening. Nah, ini tolong kembali updating data terkait untuk pelaksanaan program ini sangat tergantung dari ini. Jadi kalau untuk badan usaha itu lakukan melalui SIPP ya, ataupun bagi tenaga kerja bisa lakukan melalui Jamsostek Mobile atau segera update melalui kantor cabang terdekat. Nah, ini mohon untuk dalam jangka waktu dekat ya, kita berharap yang paling mudah sih sebetulnya melalui Jamsostek Mobile. Karena Jamsostek Mobile ini dilakukan secara pribadi dan dalam tanda kutip di sini lebih real ya, real time ya. Jadi begitu diupdate sekarang data tersebut langsung ditarik. Jadi itu pastikan juga data tersebut pada saat entry nomor NIK itu jangan sampai digitnya salah. Karena nanti digit salah otomatis akan terjadi penolakan dan ini yang mengakibatkan untuk BSU tahun 2022 tidak bisa tersalur dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kadis, betul, daftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan guna kemungkinan penyaluran yang seperti ini saya rasa mungkin nggak akan pada saat ini juga ya. Bisa juga nanti agenda-agenda berikutnya BSU tahun depan bisa juga itu menjadi perhatian sehingga jangan sampai nanti seandainya di badan usaha tersebut ada 100 orang karyawan, cuma didaftarkan 25, maka 75 ini tidak akan mendapatkan hal tersebut. Gitu. Manfaat apa ya? Baik manfaat program maupun manfaat yang dalam tanda kutip merupakan dorongan daripada pemerintah untuk meringankan beban ya, kondisi ataupun yang disebabkan kondisi ekonomi yang mungkin lagi drop pada saat ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, matur nuwun mungkin itu agenda ataupun informasi dari BPJS Tenagakerjaan. Tentunya kami juga memerlukan tadi arahan secara detail yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur Jaminan Sosial Kemenaker ya, Ibu Retno Pratiwi, sehingga kami bisa secara komprehensif juga bisa melakukan secara bersama-sama. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute Bu Puspita. Terima kasih Pak Ari. Ini sangat penting diketahui oleh teman-teman pekerja dan HRD. Ya, jadi mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Tapi mohon tahan teman-teman yang mau bertanya ya. Masih ada yang sangat-sangat penting sekali kita dapatkan, yaitu paparan dari Ibu Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Ibu Retno Pratiwi. Beliau ini sedang di Bali menghadiri G20 dan alhamdulillah dapat meluangkan waktu untuk Jawa Timur. Mudah-mudahan Bu Retno kalau untuk Jawa Timur pasti yes. Silakan Ibu menyampaikan pencerahan tentang BSU kepada kami.
Dan kami persilakan sepenuhnya kepada Ibu Direktur. Masih di-unmute. Terima kasih Bu Puspita. Nah, selamat siang Pak Kadis, Pak Ari, Bu Puspita, Bapak Ibu Kadis seluruh Jawa Timur dan juga Bapak Ibu apa yang namanya itu HR ya, HR seluruh perusahaan di Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin tidak usah terlalu banyak Pak menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan karena sudah disampaikan semua. Jadi mungkin sedikit, tapi walaupun bagaimana saya akan share screen. Mohon izin share screen, Bu Puspita. Siap, monggo. Ya, tapi belum bisa. Tolong teman-teman operator, Bu Retno dikasih kesempatan untuk short screen langsung. Buka aksesnya ya. Aksesnya buat Bu Retno. Ya, sudah bisa sekarang. Ya. Ya. Saya ingin sampaikan tidak usah terlalu banyak, Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis. Pertama, terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya untuk bisa sharing informasi di Jawa Timur terkait dengan BSU. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kadis dan juga Pak Ari, tapi sedikit saja saya menyampaikan, Pak, karena tadi ada yang bertanya sekaligus saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di chatbox. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa BSU ini kan bahwa kita ini bantuan sosial itu kan diperuntukkan untuk menjaga daya beli salah satunya ya, daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, kemudian pengalihan subsidi BBM, kira-kira gitu. Jadi ini konsentrasinya kepada 3 hal tersebut. Nah, terkait dengan itu pelaksana dari bantuan sosial ini siapa saja kira-kira gitu ya. Ini ada dari Kemensos gitu kan, Kemensos untuk bantuan langsung tunai yang besarannya 300 akan diberikan 2 kali lewat pos ya, dan ini nanti akan disalurkan melalui Kemensos. Sementara itu BSU itu akan disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk segmentasi pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat tertentu. Nah, yang ini 600 besarannya itu 1 kali. Gitu. Kalau yang tadi bantuan langsung tunai itu 300.000 2 kali. Kalau yang BSU ini 600.000 1 kali gitu ya. Ini oleh Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan. Jadi ini anggarannya itu anggaran di Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos. Jadi APBN Bapak Ibu sekalian dengan KPA-nya itu Pak Sesdijen PHI dan Jamsos. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau diperiksa ya Pak Ses lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian BSU ini dilaksanakan oleh Kemenaker. Sementara itu juga nanti di arahan Presiden itu pemerintah daerah juga dimintakan untuk menyisihkan 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk subsidi di sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan. Artinya Bapak dan Ibu dari dari arahan Presiden ini sebetulnya sudah tercover ya berbagai segmentasi bagi yang dia itu tidak termasuk ke dalam pekerja peserta BPJS itu ada BLT, dan juga bagi yang transportasi sangat dimungkinkan pemerintah daerah itu menyisihkan 2% dari dana alokasi umum atau DAU-nya dan dana bagi hasil untuk di sektor transportasi, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk perlindungan sosial yang lainnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi semuanya ini mestinya sudah terakomodir gitu ya bagi yang memerlukan. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk BSU bentuknya seperti ini. Jadi BSU itu tadi sudah disampaikan, peraturan menterinya memakai peraturan menteri nomor 10 tahun 2022 yang membedakan itu adalah bantuannya, dan juga di dalamnya juga diatur mengenai penyalurannya. Penyalurannya kalau yang tahun lalu tahun 2021 itu hanya di Himbara, kalau sekarang ini sangat dimungkinkan untuk melalui
PT Pos gitu. Nah ini Bapak dan Ibu bedanya seperti itu. Nah kemudian saya lanjutkan, ini akan dimulai pencairannya itu di bulan September ya Bapak dan Ibu sekalian, begitu nanti data sampai kita proses seperti apa. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Nah ini persyaratannya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, jadi KTP. Kemudian peserta aktif program jaminan sosial sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta. Pekerja yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi kabupaten kota. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan nih sekarang saya lihat datanya di apa itu namanya di Jawa Timur ini ada UMK yang 4,3 gitu ya. Nah, kalau nanti pesertanya itu di kabupaten tersebut atau di kota tersebut adalah 4,3, maka tetap akan mendapatkan BSU. Sepanjang itu yang dilaporkan 4,3 kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena begini Bapak dan Ibu, jadi upah itu kan upah yang dilaporkan. Jadi BPJS itu datanya itu percaya banget ya sama Bapak Ibu HR ini. Jadi dilaporkan berapa, nah itulah yang dibayarkan. Karena saya akan menjawab tadi karena pertanyaan, ada yang bertanya, upah saya itu di bawah upah minimum nih, bagaimana ya? Ini kan judulnya paling banyak. Jadi kalau di bawah itu pastinya juga akan mendapat. Tapi ini menjadi catatannya Bapak Ibu sekalian karena mestinya upah itu tidak boleh kurang dari upah minimum gitu ya. Kira-kira aturan mainnya kan begitu ya. Kemudian ini kalau dulu Bapak dan Ibu itu BSU ini berlakunya kan di sektor tertentu, kemudian ada pembatasan PPKM begitu kan. Kalau ini seluruh Indonesia. Jadi yang jelas yaitu warga negara Indonesia peserta aktifnya itu sampai dengan bulan Juli, kemudian upahnya seperti tadi kami sampaikan berlaku seluruh Indonesia, begitu kan? Seluruh Indonesia tidak dikecualikan sektor-sektor, apalagi PPKM enggak. Jadi semuanya lah, pokoknya yang upahnya itu kurang dari 3,5 atau yang tadi ya, yang upah minimumnya yang di atas 3,5 upah minimumnya dan dibayar sesuai upah minimum kabupaten kota, maka dia tetap mendapatkan BSU ini. Nah, tapi itu dikecualikan bagi PNS, TNI, Polri itu kita kecualikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena kami ini khawatir nih begini nih. Misalkan ada Pak RT, ya kan, Pak RT, kemudian dia itu dilindungi oleh jaminan sosial, gitu kan, oleh pemerintah daerah, ya. Terus kemudian kan pada saat dilindungi oleh pemerintah daerah itu kan bukan selaku PNS, begitu kan ya? Bukan selaku PNS gitu. Jadi selaku Pak RT gitu atau Pak RW gitu. Nah, ini nanti akan tetap ketrace oleh kita, akan tetap ketahuan oleh kita bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya adalah PNS atau TNI Polri gitu. Sehingga ini tidak bisa kita berikan gitu kira-kira gitu. Karena apa? Karena di BSU ini kita prioritaskan, ini di sini nih Bapak Ibu udah jelas ya. Kita prioritaskan bagi yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan atau Banpres produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan dan juga PNS TNI Polri. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, ini persyaratan yang ditetapkan oleh oleh Peraturan Menteri Nomor 10 tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini peraturannya yang regulasi yang mendasari BSU ini adalah Permen Nomor 10 tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Nomor 4 tahun 2022 tentang juknis penyaluran banpem berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh tahun anggaran 2022 serta PKS atau perjanjian bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Himbara, BSI dan juga PT Pos Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu penyalurannya, kami pun juga bekerja sama antara BPJS, Bank Himbara dan BSI dan juga PT Pos Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tentang penyaluran. Nah,
sebelum saya masuk ke sini, saya ingin sampaikan dulu Bapak dan Ibu. Jadi kan data itu kan dari BPJS. Jadi kami data awalnya itu dari BPJS. Harapan kami sih Bapak dan Ibu, data dari BPJS ini betul-betul data yang sudah sesuai gitu. Harapannya ya. Jadi tidak ada yang, jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Karena kalau kami datanya ya dari BPJS gitu. Ada dan tidaknya dari data awal itu. Kira-kira gitu. Nah, kami tugasnya, Kemnaker, itu akan melihat itu. Ini lengkap nggak yang disampaikan ke kami, gitu kan? Kan nanti ada nama, NIK, dan lain-lain, termasuk upahnya, tanggal lahir, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ada loh yang terjadi tahun lalu itu, tanggal lahirnya itu ternyata belum lahir dia udah menjadi peserta, ya ada kayak gitu tuh. Nah, ini kita melihat nanti data-data yang kurang pas begitu atau belum tidak wajar, kita akan kita kembalikan dulu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk disesuaikan gitu. Nah itu Bapak dan Ibu, kami mengecek itu. Nah setelah kita cek data yang sudah rapi begitu ya, yang sudah sesuai, tidak ada yang double, yang sesuai, yang lengkap begitu kan, itu kita padankan. Karena tadi ada pemprioritasan tadi ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita padankan dengan kartu prakerja. Jadi di kami sudah ada data kartu prakerja. Kemudian nanti dengan BPUM, dengan Kementerian Koperasi, nanti kita padankan juga. Jadi data dari BPJS ini kita padankan dengan data kartu prakerja. Dari data di sini kita padankan dengan BPUM. Dari data di sini kita padankan dengan PKH. Dan juga kita lihat nanti dia ASN TNI Polri atau bukan gitu. Nah jadi sangat memungkinkan, misalkan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, jumlahnya itu adalah 1,98 ribu peserta, ya kan, dari BPJS diserahkan ke Kemnaker, nanti akan kita padankan dulu di sini. Sangat memungkinkan itu akan berkurang gitu. Nah ini yang terjadi ya, yang terjadi. Kenapa demikian? Pasti pertanyaannya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pemerintah ini tadi yang sesuai dengan Pak Presiden, arahan Pak Presiden itu kan untuk membantu agar pengentasan kemiskinan dan untuk membantu agar daya beli itu bertahan. Nah, supaya bertahan itu kan pastinya merata kira-kira gitu. Jadi tidak terfokus ke satu, tapi merata seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, data nanti kalau sudah selesai ya kita padankan, kemudian format dan lain-lain itu sudah sesuai, maka oleh Kementerian Tenaga Kerja itu akan diproses. Nah prosesnya ini Bapak dan Ibu, proses ini memerlukan waktu ya di proses ini. Begitu nanti selesai data ini, kemudian kita proses, kita sampaikan ke KPN. Di KPN nanti akan dilakukan penyaluran melalui Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia atau PT Pos Indonesia. Nah itu Bapak dan Ibu, kalau Bank Himbara dan BSI itu nanti setelah disampaikan dari BPN ke Bank Himbara, pastinya akan disalurkan langsung kepada rekening di Bank Himbara atau BSU. Bagi yang tidak ada rekeningnya, kan dilakukan dengan rekening Posgiro secara kolektif untuk seluruh penerima BSU. Nah, penyalurannya langsung ke penerima BSU dengan cara penerima datang ke kantor pos. Jadi penerima datang ke kantor pos, kemudian petugas pos, ada yang petugas pos nanti akan datang ke komunitas atau ke perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga diantar langsung ke rumah penerima BSU gitu. Nah, jadi ada 3 cara terkait dengan dengan penyaluran BSU yang tahun ini melalui PT Pos. Jadi yang tahun lalu tetap kita pakai, ada penambahan mekanisme melalui PT Pos. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau terjadi, karena tadi kan pastinya tadi saya sampaikan ya, karena kan dipadankan dulu dengan data-data yang lain ya. Pasti kemungkinan besar kan ada pengurangan tuh, karena bisa jadi sih peserta ini sudah mendapatkan BLT tadi ya, BLT atau PKH, gitu kan, BLT PKH, atau mungkin mendapatkan banpem dari BPUM misalnya kayak gitu. Nah itu sangat memungkinkan kalau ada pengaduan atau pertanyaan bisa disampaikan ke ini Bapak dan Ibu. Ini
di Siap Kerja ya. Kami sekarang namanya Siap Kerja, dulu namanya Sisnaker. Ini kalau Kemnaker menyiapkan bantuan pusat bantuan BSU itu di bantuan.kemnaker.go.id. Ini kemudian di Siap Kerja juga atau di call center kami 1500630. Nah, ini kalau ada pengaduan. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, ini peraturan menteri kami dan keputusan Dirjen, dan itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Belum di unmute Bu Puspita. Belum dipencet, Bu. Iya, belum dipencet, Pak. Terima kasih, Bu Retno, dan para narasumber sekalian, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mendengarkan paparan dari para narasumber, kita pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Maluku. Jangan lupa membeli mangga. Harus jelas tentang BSU agar pekerja bahagia. Kita buka dengan sesi diskusi, ya. Sementara ini kami berikan kesempatan kepada 3 orang peserta yang sudah mengklik tombol raise hand, ya. Kami minta tolong bantuan untuk operator ya, karena ini banyak pertanyaan dan mudah-mudahan Bu Retno masih ada waktu bagi kita untuk berdiskusi ya Bu Retno. Mudah-mudahan masih bisa melayani kami Bu Retno. Masih bisa? Masih bisa Bu Retno? Masih bisa Bu, Monggo. 15 menit begitu ya, silakan. Siap, monggo untuk teman-teman operator membuka yang sudah raise hands, ini banyak sekali. Izin Ibu. Monggo, dari mana dulu ini yang sudah ada di kamera? Dari PT Jangkar Pasifik, monggo. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Disnaker, baik dari Disnaker atau BPJS Ketenagakerjaan dan rekan-rekan semua dari perusahaan-perusahaan. Ini saya dari Wiwin dari PT Jangkar Pasifik. Saya ingin menanyakan Ibu, tadi itu ada cara untuk update data itu di di JMO atau melalui BPJS SIPP. Itu kalau yang di SIPP itu kan dilakukan oleh pihak ARD. Nah, kalau di JMO itu kan oleh pihak masing-masing peserta. Dan kebetulan ini saya juga sudah ada JMO, saya punya aplikasi JMO, dan kebetulan sudah saya coba, itu di situ ada update itu kekinian data. Sudah saya klik di situ, kalimatnya itu adalah Anda sudah pernah melakukan update data. Nah, untuk yang saya ingin tanyakan, gimana caranya mengetahui peserta tersebut sudah update data, termasuk sudah ada nomor rekening tersebut. Yang pertama itu Pak ya, mungkin ini ke Pak Ari ya Pak ya. Terus yang kedua itu paling lambat kapan kita update data tersebut? Itu aja dua pertanyaan dari saya, Wiwin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiwin. Mau dijawab langsung atau kita beri kesempatan? Bisa langsung dijawab aja Bu ya. Sehingga nanti kalau monggo. ada pertanyaan yang di belakangnya sifatnya sama ya berarti sudah nggak sananya lagi. Gitu. Ya, monggo. Yeah. Baik, saya coba dulu Bu. Terima kasih izin Bu Retno. Pada siang hari ini, matur nuwun ada pertanyaan yang cukup luar biasa dari Pak Wiwin ya, Pak Wiwin dari Jangkar Pasifik. Tapi sebelumnya Pak Wiwin izin mungkin ada pertanyaan sebetulnya saya akan meneliti Pak di agenda ini, salah satunya Himbara itu bank apa gitu loh. Ada pertanyaan gitu Pak. Jadi Himbara itu adalah Himpunan Bank Negara. Ya, Bank Negara betul. Betul Pak. Tadi ada pertanyaan Pak. Saya ini mungkin juga menjawab bagi yang di chat ini juga ada. Ini banknya adalah Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Nah, sekali itu ya rekan-rekan ya. Bapak Ibu sekalian ya, sehingga nanti Bank Himbara itu apa gitu, dikira bank tersendiri. Izin Bu Retno, mungkin saya juga ada pertanyaan sedikit dari Bu Retno. Kalau untuk BSI itu, apakah itu memang untuk semua atau untuk yang
di Aceh saja Bu, supaya nanti juga nggak rancu Bu. Itu menjadi mohon itu jadi sedikit dijelaskan karena tadi tidak diinformasikan terkait untuk apa namanya untuk yang Bank BSI. Kalau untuk pos, oke, saya rasa sudah clear. Saya coba menjawab untuk yang dari Jangkar Pasifik, Pak Wiwin ya, terkait untuk JEMO itu update untuk pribadi, Pak. Betul sekali, ya. Kemudian kalau untuk SIPP itu diupdate oleh HRD, tinggal menginformasikan dan pastikan Bapak-Bapak sekalian pada saat memberikan informasi kepada HRD itu nomor rekening harus aktif, Pak. Jangan sampai nanti mantul seperti itu. Nah, untuk melihatnya bagaimana untuk melihat update atau tidak, Bapak tinggal lihat aja mengkonfirmasi dari hasil JEMO kan Bapak sudah pernah lakukan update. Jadi kan nggak bisa lagi, Pak. Seperti itu, ya. Jadi Bapak tinggal mengkonfirmasi kepada HRD, tolong cek nomornya sudah betul atau enggak. Di dalam sistem SIPP, Pak, ya. Nomor Bapak nggak berubah. Misalnya nomor rekeningnya Bank BNI, nomornya sekian. Oke, sama, berarti sudah selesai, Pak. Gampangannya Pak Wiwin tinggal tunggu. Nah, intinya seperti itu. Kalau kriteria tadi yang disampaikan oleh Bu Retno itu sudah sesuai ya. Misalnya Mohon maaf Pak Ari. Mohon maaf saya putus. Ini berarti kalau gitu lebih efektif kalau seandainya kebetulan saya yang pengurusnya di di perusahaan itu berarti lebih efektif. Apakah kami lebih baik langsung meminta nomor rekening ke mereka masing-masing daripada mereka melalui JMO kan gitu ya? Monggo Pak. Jadi harapan kami pada saat kami data itu ditarik sudah ada Pak nomor rekeningnya seperti itu. Dan itu nomornya valid Pak nggih. Supaya nanti jangan sampai nanti begitu di entry memang ada nomornya tapi nggak valid atau pastikan juga nomor tersebut aktif Pak. Seperti itu. Itu Pak Win ya. Kemudian mohon untuk paling lambat tadi Bu Retno mungkin akan mencoba ataupun memulai pencairan ini bulan September Bu ya. Jadi kalau bisa teman-teman Bapak Ibu sekalian ya segera aja sih Pak. Ya ini mungkin nggak akan langsung ya. Mungkin masih ada batch 1, B2 seperti itu. Jadi mohon segera aja Bapak. Ya, paling tidak di bulan September ini lakukan aktif segera. Mungkin itu untuk Pak Wiwin dari Jangkar Pasifik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Monggo Bu Retno, ini masih ada pertanyaan dari teman-teman BP Jam Sostek Jawa Timur. BSI bagaimana? Apa untuk Aceh atau? Ya, makasih Bu Puspita, Pak Ari, terima kasih Pak Bapak siapa tadi yang dari Pak Wiwin. Pasifik tadi? Pak Wiwin. Ya, Pak Wiwin, Bu. Ya, saya tambahkan Pak Wiwin. Pak, tadi kan Bapak kan menanyakan men-tracernya saya itu gimana sih kalau ada dapat BSU apa enggak? Begitu ya, Pak? Kira-kira begitu ya. Nah, itu ini kan data pribadi kalau ini ya. Bapak silakan aja. Itu tadi kan sudah kami sampaikan ya. Di Siap Kerja itu bisa dilihat saya peserta BSI BSU atau bukan gitu tuh. Itu bagi peserta ya Pak, bagi pekerja itu silahkan. Kalau misalkan sudah nanti ada tulisan selamat Anda ini itu kayak gitu ya Pak, tapi ini memakai lamanya Siap Kerja ya, jangan yang bukan, maksudnya gitu, yang benar-benar punyanya lamanya Kemnaker ya Pak ya. Nah itu nanti akan ketahuan prosesnya udah sampai mana. Oh ini masih proses di sini gitu Pak. Jadi karena kan tadi kami sampaikan ini kalau sudah ada sudah menjadi salah satu calon penerima atau ditetapkan sebagai penerima itu untuk bisa mendapatkan tuh suatu proses gitu. Contohnya pada hari ini Pak, sebetulnya kami udah mendapatkan data kan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sudah kita padankan yang tadi 4 tadi, kemudian kita ajukan ke KPPN gitu kan. Nah, nanti oleh KPPN pasti akan segera disampaikan ke Bank Himbara atau BSI gitu ya Pak ya, atau BSI bagi yang mempunyai rekening tadi ya. Nah, itu kemudian nanti akan berproses kembali ya Pak ya, dari bank itu ditransfer kepada yang bersangkutan ke nomor rekening tadi. Nah, harapan kami ini ya Pak, karena ini saya lihat di sini kan banyaknya itu HR ya. Kiranya Pak bisa juga kan wajib hukumnya ya Pak di Undang-Undang nomor berapa itu? Nomor 781 ya Bu Puspita ya. Wajib lapor. Wajib lapor ya. Ini kiranya Bapak juga bisa buka lamannya Siap Kerja, kemudian memperbaiki datanya, mengupdate apabila ada perubahan data di perusahaan Bapak. Jadi ini kan
kalau di apa namanya di wajib lapor itu kan sekurang-kurangnya 1 tahun tuh Pak. Jadi kalau misalkan ada perubahan pun segera disampaikan gitu. Jadi kami tahu persis bagaimana perkembangannya sehingga Bu Puspita yang ada di provinsi itu sudah bisa mengarrange bagaimana membuat pembinaan gitu ya Bu Puspita atas dasar data WLKP itu bersama dengan pengawas ketenagakerjaan begitu sih. Jadi harapan kami Pak justru di WLKP ini menjadi sangat penting karena wajib hukumnya dengan undang-undang yang tadi kami sebutkan. Nah kemudian itu soal update dan juga soal apa namanya soal tracer ya Pak, tracer progres perjalanan saya mendapatkan BSU apa enggak sampai mana gitu ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ari, BSI terkait dengan BSI itu hanya untuk wilayah Aceh saja gitu ya, hanya wilayah Aceh saja. Terus kemudian ada beberapa di sini yang kami ingin respon juga ya. Ada nggak di sini pembatasan mengenai apa itu namanya programnya? Programnya yang diwajibkan logikanya itu sesuai dengan apa namanya sesuai dengan ketentuan ya. Kalau dia itu perusahaan bekerja di perusahaan besar berarti 4-4-nya. Tapi kami tidak melihat itu karena yang kami lihat adalah dia peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan yang melakukan verifali dia aktif apa enggak, dia peserta apa enggak itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kami Kemnaker itu memadankan dengan data-data yang tadi kami sampaikan. Begitu ya. Jadi untuk keaktifan ini memang sangat tergantung dari Bapak dan Ibu untuk update di BPJS Ketenagakerjaan pastinya dan juga kami nanti akan bisa melihat apa namanya bisa cross check data tersebut apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari perusahaan ini bisa apa namanya juga wajib mengupdate perubahan data yang ada di WLKP gitu. Nah itu Bapak dan Ibu, Bu Puspita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Ini banyak sekali Bu yang resen, yang banyak yang bertanya ini Bu. Saya sampai bingung. Saya serahkan kepada operator siapa yang dipilih monggo. Yang ada di layar nanti yang akan saya sampaikan. Oh, enggak ada orangnya. Enggak ada orangnya kalau enggak ada tidak ditampilkan. Enggak sah ini. Dari Kanigaro Terang Jaya. Bu siapa monggo Bu? Mari Bu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan namanya ya. Mbak Rina nama ya. Nama saya dengan Risna Ibu dari PT Kanigara Terang Jaya atau Pensius Resto Surabaya. Ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama, ini berdasarkan dari pengalaman sebelumnya bahwa untuk pencairan BSU itu kan bekerja sama antara Kemenaker dengan BPJS Ketenagakerjaan, betul nggih Bu nggih? Yang untuk saat ini seperti itu. Nah, yang sebelumnya itu kan kita juga wajib untuk memantau di laman Kemenaker ya. Apakah karyawan berhak untuk sudah tercatat sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan berhak untuk mendapatkan BSU. Nah, itu ada beberapa karyawan kami yang sudah mendapatkan informasi tersebut, istilahnya dapat apa namanya pada waktu buka itu sudah ada catatan seperti itu ya Bu untuk statusnya. Sedangkan ada yang karyawan yang tidak dapat. Nah, kemudian untuk karyawan yang sudah dapat itu kan sudah cair Bu. Selanjutnya untuk yang tidak dapat itu akhirnya kan menanyakan kepada HRD, padahal HRD sudah memasukkan semuanya di SIP dan sudah mengupdate juga nomor rekening juga sudah semuanya. Terus kemudian setelah selesai semua proses sudah pencairan sudah berapa lama itu barulah dia mendapatkan informasi bahwa dia berhak untuk penerima upah atau BSU selanjutnya. Sedangkan programnya waktu itu sudah ditutup Bu. Nah yang saya tanyakan adalah apakah kita juga tetap melihat di status laman tersebut dari Kemenaker, itu yang pertama. Terus kedua, program ini pencairan BSU-nya sampai kapan ya Bu batas waktunya? Itu aja sih Bu. Soalnya pastikan karyawan akan menanyakan kepada kita terus sebagai HRD gitu Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ini HRD yang selalu ditabrak Bu Retno. Jadi banyak juga nih yang curhat. Kami yang selalu ditabrak-tabrak oleh pekerja. Monggo Bu Retno. Makasih.
Ya Bu Risna, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada saat itu laman kami ini kayaknya banyak yang menghack ya. Jadi harus dipastikan dulu nih kalau ini benar-benar dari Kemnaker gitu. Maksud saya begitu ya, karena kan ada beberapa kali itu bukan laman kami sebetulnya gitu Bu. Jadi dipastikan dulu bahwa itu lamannya Kemnaker gitu ya Bu. Ya, itu pertama ya Bu. Dan program ini kan ada jangka waktunya ya sampai bulan Desember. Yang dulu pun juga sampai bulan Desember. Jadi setelah itu pasti sudah tidak ada lagi aktivitas. Kira-kira gitu. Itulah kenapa kalau dulu itu kan ada pengaktifan melalui Burekol ya. Burekol melalui ada pengaktifan itu ternyata menjadi salah satu kendala kita. Kira-kira gitu ya. Sehingga kami tidak memakai itu lagi. Tapi kami justru logikanya kami nih yang dulu tuh sudah pernah mempunyai rekening dan sekarang juga rekeningnya pastinya rekening itu juga gitu ya. Tapi faktanya nih ini saya menyampaikan fakta data yang sudah ini contoh yang tadi saya sampaikan ya kami harus memadamkan, kami harus melihat nomor rekeningnya gitu ya. Itu ternyata data yang diserahkan oleh BPJS jumlahnya itu 5.099 gitu ya, 5.099.5.099.000 sekitar segitu. Ternyata sekarang dari data itu yang kita padankan itu hanya sekitar 4,6 Bu. Nah seperti itu berarti di mana itu bisa memungkinkan tidak mendapat karena mungkin juga yang bersangkutan sudah mendapatkan kartu prakerja atau yang lainnya program-program yang tadi saya sampaikan gitu. Kalau yang sekarang ini lebih-lebih lagi. Kalau nanti misalkan ini Bu Puspita, Pak Kadis, kalau misalkan ada Pak RT yang didaftarkan begitu kan, didaftarkan sebagai PU oleh BPJS, ya kan? Pasti itu sampai ke kami, udah pasti tuh, gitu, udah sampai ke kami. Dan itu udah kita trace nanti, gitu kan? Kita trace dengan data yang ada di kami tentang siapa saja sih ASN itu, gitu kan? PNS itu, gitu kan? Nah itu nanti pasti akan udah take out gitu, udah nggak masuk lagi ke dalam. Nah ini kan akan mengurangi Bu yang tadi mendapat bantuan BSU ternyata sampai selesai enggak, kemungkinan itu sudah take out dulu nanti di dalam prosesnya. Nah seperti itu Bu sebetulnya untuk yang BSU ini. Dan sampai kapan itu yang jelas itu sampai Desember, tanggal Desember lah, sampai Desember. Begitu Bu Puspita, masih. Siap, terima kasih Bu Retno. Bu Retno bisa tambah lagi enggak? Ya satu lagi Bu ya, nanti mohon maaf karena sedang mempersiapkan yang di sini. Kasih. Siap. Monggo dari operator siapa yang dipilih untuk menyampaikan? Dari PT Karya Indah Buana, Pak Rizky. Monggo Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Retno, Bu Puspita, dan Bapak Ari. Ada beberapa pertanyaan Bu yang perlu saya tanyakan. Jadi yang pertama terkait tadi kriteria penerima itu kan tentu salah satunya adalah dia tidak pernah menerima bantuan lain selain BSU. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah bantuan lain di luar BSU itu dipastikan juga akan ada realisasi, Bu? Takutnya nanti juga dari karyawan kita juga akan ada pertanyaan. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua terkait bank penyalur, Bu, yang Himbara. Terus terang pengalaman sebelumnya kita sendiri dibikin bingung. Jadi ada karyawan kita yang cair, sebagian ada yang cair di Bank BRI, sebagian ada di BNI dan lain sebagainya. Dan terus terang kita coba cari informasi datang ke masing-masing bank, gitu loh. Jadi untuk mencari tahu Pak ini ada nama ini enggak Pak, nama ini cair di bank ini enggak. Terus terang kita sampai keliling ke banyak bank itu, ke bank-bank Himbara kita sampai keliling. Nah maksud saya mungkin ini kan sekedar masukan. Apakah bisa untuk satu PT untuk di satu bank saja, Bu? Atau mungkin lebih ini lagi ya, penerima BSU kita langsung terima daftarnya misalkan
baik itu pencairannya di salah satu bank atau gimana terserah. Cuman misalkan kita ada datanya nih siapa yang memang dia sudah pasti terima. Atau mungkin bisa juga lihat virtual account atau gimana Bu gitu. Jadi maksud kita juga biar tahun ini juga kita agak keliling-keliling lagi cari informasi ya, karyawan ABC ini cairnya di mana dan yang lain gimana. Sementara itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Retno. Ya, makasih. Makasih Pak Rizky. Bapak Ibu sekalian, kalau pasti enggak ya dia mendapatkan bantuan yang lain. Data yang kami sinkronkan itu ya Pak, yang kami padankan itu data yang dia sudah menerima Pak. Jadi sudah menerima gitu. Jadi pasti ya Pak ya, pasti menerima bantuan lain tadi. Itu udah pasti menerima dia. Karena kami koordinasinya data bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, dengan BKN dan juga dengan Kartu Prakerja itu data yang sudah menerima. Kemudian Himbara. Tapi terima kasih Pak. Kalau ini tergantung payrollnya ya Pak. Sebetulnya kan bagaimana menurut saya nih ya. Menurut saya nih. Tapi ini kalau ini pribadi ya. Di perusahaan itu payrollnya pakai apa gitu. Kalau misalkan satu perusahaan satu bank Himbara gitu ya. Misalkan bank A gitu kan. Saya tidak sebut bank Himbara A gitu. Semuanya bank Himbara A ya pastinya akan ke satu itu gitu kan. Tapi masalahnya kan tidak demikian di perusahaan ini. Ada yang bank ini, ada yang bank itu, ada yang bank itu gitu. Karena apa? Payrollnya ternyata bukan bank bukan bank Himbara gitu. Kan begitu ya Pak ya. Nah, ini yang kami juga menjadi tantangan bagi kami Pak sebetulnya kalau payrollnya tapi bukan kami maksudnya payrollnya agar Himbara bukan begitu juga sih bukan. Maksudnya satu perusahaan itu satu bank itu memang harapannya itu kami begitu malahan gitu kan. Tetapi kalau satu rekening kemudian dibagikan itu tidak bisa Pak. Kalau itu saya udah pastikan tidak bisa. Karena di peraturan Menteri Keuangan yang namanya banper itu harus by name, by address, by rekening. Jadi harus ada nama, ada addressnya, ada rekeningnya. Kalau nggak ada rekeningnya ya tadi dibuatkan rekening di membuat rekening di mana tadi namanya di PT Pos tadi rekening giro itu tadi begitu Pak. Jadi ini karena bentuknya banper ya, jadi bantuan pemerintah gitu. Jadi harus by name, by address, by rekening itu Pak. Nah jadi tergantung memberikannya data ke kami ya Pak, rekeningnya apa gitu. Karena kalau kami ini sekarang kan tidak melakukan burekol seperti dulu ya Pak, tapi rekening yang kami terima itulah yang kami akan pergunakan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Ini untuk memastikan agar peserta itu bisa menerima secara tepat dan dan tepat gitu ya Pak ya untuk penyalurannya ini. Itu sih Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak Kadis, Bu Puspita, Pak Ari, dan Bapak Ibu sekalian karena satu-satu Bu, penegasan aja dari Bu Retno, penegasan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apa harus dilakukan BP Jam Sostek? Apa yang harus dilakukan di Snaker gitu? Monggo Bu, monggo. Siap Pak. Jadi Pak mohon izin Pak, kalau untuk BPJS pastinya harapan kami sih data dari perusahaan dulu. Data yang disampaikan ke BPJS kiranya itu yang update gitu ya, yang update. Dan jangan ada PDS Pak, karena kalau PDS itu apalagi PDS pekerja ya, PDS tenaga kerja itu sangat merugikan pekerja itu sendiri karena begitu ada program seperti ini pekerja akan tidak mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan program itu. Jadi harapan kami perusahaan itu tolong patuhin peraturan ini, ikutinlah perlindungan sesuai dengan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan sehingga BPJS ini juga bisa memberikan pelayanan secara optimal gitu. Nah, untuk menegakkan ini harapan kami nih Pak Kadis, Pak Wasrik dari BPJS bersama dengan pengawas dan juga mediator pastinya
itu bisa bersama-sama untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, sehingga nanti bila mana ada program BSU ini, program-program semacam ini akan bisa lebih banyak lagi yang tercover, sehingga tidak merugikan pekerja. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya gitu kan, beri masukan dari Bapak Ibu bagi kami Kementerian Tenaga Kerja itu menjadi sangat penting. Begitu itu Pak Kadis. Terkait dengan BSU ini juga kiranya Bapak Ibu mohon dipahami bahwa tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan yang melaksanakan bantuan sosial ini, tetapi juga dari kementerian lain dan juga dari pemerintah daerah. Sehingga apabila tidak tercover di kami, insya Allah akan tercover di kementerian lain. Dan apabila di kementerian lain dan di Kementerian Tenaga tidak ada, juga akan tercover di pemerintah daerah. Sehingga harapan kami Bapak untuk pemerintah daerah bisa juga saling mengisi hal ini seperti arahan Bapak Presiden. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah di penghujung ya. Ini kita harus apresiasi sekali kepada semua pihak. Monggo Pak Kadis untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sangat berguna. Monggo Pak Kadis untuk memberikan. Matur nuwun Bu Puspita, sekali lagi Bu matur nuwun Pak Aris. Jadi Pemprov sudah sedang membicarakan yang 2% Bu sebagai bantalan sosial. Dalam rangka itu memang Disnaker tidak kebagian menyalurkan, nggak apa-apa, alhamdulillah nggak kebagian menyalurkan, jadi nggak tambah pusing gitu ya gitu. Jadi sudah. Nah ini untuk diketahui semuanya. Tetapi begini, mohon izin teman-teman yang masih mau bertanya, nggak apa-apa tuliskan ada di chat. Nanti kami akan kompilasi pertanyaan ini. Izin kalau ada kontak dan yang lain pasti akan kami kirim jawabannya gitu dalam senang hati karena itu ya. Nah itu yang ketiga, Pak Kadis Naker yang bidang Dinas Ketenagakerjaan seperti tahun-tahun yang lalu, Pak jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota dan BPJS, Jamsoktek cabang-cabang, monggo berkoordinasi di tingkat kecil-kecil di wilayah itu, mengadakan sosialisasi yang sama seperti ini, monggo segera diadakan di wilayahnya. Khususnya di rank 1 juga saya kira perlu diadakan. Nanti kalau Bu Puspita bisa jadi narasumbernya karena mewakili Pemprov dan yang lain. Secara teknis pasti Bu Puspita juga sudah mempelajari hal yang baru. Saya kira itu. Sekali terima kasih atas kesempatan siang ini. Mari kita kerja bareng, keroyokan bareng untuk kemudian bisa membantu memfasilitasi teman-teman yang 1,9 juta yang kemudian barangkali nanti bisa menjadi bagian dari proses penerimaan. Kita masifkan. Juga teman-teman yang sudah yang sudah punya pengalaman pada penerimaan BSU yang lalu, panjenengan juga menjadi duta untuk menjelaskan ini kepada kawan-kawan yang lain untuk bagaimana mengakses ini. Para HRD sekali lagi terima kasih. Kalau para HRD ada yang belum ditanyakan, tolong kontak Bu Puspita ya kawan-kawan HRD supaya bantulah tenaga kerja ini untuk mendapatkan BSU. Mudah-mudahan kerja kita bagian dari amalan yang nanti menjadi kebaikan bagi kita. Saya kira itu, terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan siang hari ini saya tutup dengan apresiasi, tepuk tangan untuk saya kembalikan ke Bu Puspita. Terima kasih Pak Kadis. Ya, jadi alhamdulillah ya, ini atas inisiasi Pak Kadis Bu Retno. Jadi kami langsung diminta ya dari sumber yang terpercaya karena memang ini di bawah direktoratnya Bu Retno. Ya. Nelayan melaut mencari ikan untuk anak istri makan. Salam hormat saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Retno, Pak Kadis. Salam hormat Bapak. Kita semua. Mohon untuk semuanya. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu ya. Mohon untuk dibuka. Sampai ketemu Bu Retno. Bentar Bu Retno foto. Ya. Kita foto dulu foto. Ketemu Bu Retno.
Foto dulu monggo. Buka semua ya. Selamat siang, sehat-sehat semuanya, Bu Puspita. Yang dibuka semua Bu, supaya bisa foto bersama. Tolong Bu Kiki untuk. Oke. Ini 10 tahap ini. Oke, senyumnya yang manis semuanya. Semuanya. Monggo Bu Satu, Kiki. 2, 3. Satu, langsung. Yang kedua. Untuk yang masih off kamera. 1, 2, 3. Oke, terus. 1, lanjut. 2, ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Bapak dan Ampun. Ibu. Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bro. Waalaikumsalam. Bu Kiki monggo. Mohon di-share untuk materinya. Ya, materinya nanti di grupin aja. Kiki monggo. Silakan Mbak Kiki sama Mbak Ica. Ya, baik. Terima kasih Bu Puspita dan Bapak Ibu narasumber, dan demikian kegiatan sosialisasi bantuan subsidi upah bagi pekerja di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayaran 9 bulan.